Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahana Channel. Kali ini saya masih tetap membahas tentang Visa E7 ya teman-teman, karena banyaknya teman-teman yang ditawarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dari Visa E7 ini. Ternyata masih banyak juga oknum Indonesia yang memanfaatkan teman kita sendiri ya, satu negara. Ini memang sangat banyak peminatnya. Jika bekerja di Korea itu caranya mudah, tanpa tes ujian bahasa dan cepat terbang, itu memang banyak peminatnya, sehingga banyak teman-teman yang tergiur oleh gaji dan juga tergiur oleh mudahnya terbang ke Korea secara cepat. Nah, mungkin itu yang menjadikan teman-teman itu terjerumus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu ini ada sedikit informasi. Banyak teman-teman mengikuti Visa E7 bayar terlebih dahulu tanpa tahu alur prosesnya. Nah, di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya di pembayaran proses Visa E7 ini. Ada banyak oknum yang mengatasnamakan karena Korea ini membutuhkan banyak lowongan kerja di Visa E7 ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kuotanya itu terbatas. Jadi banyak oknum yang mengatasnamakan Korea dan meminta sejumlah uang ditransfer ke rekening pribadi. Nah, ini teman-teman hati-hati, jangan sampai teman-teman mentransfer ke rekening pribadi seseorang, karena jika teman-teman mengikuti PT itu transfernya harus ke perusahaan ya, atau ke PT tersebut ya. Dan setelah masuk ke rekening pribadi oknum dan ditanya penjelasannya, kapan terbang, kapan prosesnya, dan kapan kita MCU ataupun tesnya, itu oknum tersebut kabur karena tidak tahu prosesnya, dan oknum tersebut melarikan diri untuk mengambil keuntungan dari Visa E7 ini. Boom, dan uang Anda akan hilang. Nah, di sini akan saya beritahu bocoran alur proses pembayarannya ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit tentang proses pembayarannya. Yang pertama itu transfer rekeningnya pembayaran ke perusahaan. Jadi buat teman-teman jangan sampai ke salah satu orang, istilahnya seperti ini. Kalau perusahaan ini mempunyai orang lapangan, jadi transfernya harus ke perusahaan, jangan ke orang lapangan ini. Nah, PL lah istilahnya, yang mencari Anda, yang merekrut Anda, yang memberikan informasi Anda bahwa ini bisa cepat terbang seperti itu. Biasanya ada PL ya di jalan itu, pasti ada. Nah, selanjutnya jangan sampai teman-teman membayar ke orang tersebut. Jadi bayarnya ke perusahaan, datang langsung ke perusahaan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya punya SIP atau surat izin penempatan. Nah, perusahaan tersebut mempunyai surat izin penempatan Anda untuk bekerja di Korea, bergabung dengan PT yang besar yang sudah menempatkan Visa E7 di galangan kapal ini, khususnya untuk Hyundai Industries dan Samsung HiFi Industries juga sudah berangkat. Jadi teman-teman bisa disimak video-video saya sebelumnya. Di situ ada, kalau tanya PT-nya, simak video saya yang sebelumnya, pasti tahu. Jadi simak sampai habis supaya teman-teman tahu. Jadi jangan hanya asal klik lalu skip di tengah, di belakang. Sudah, setelah itu tanya PT-nya namanya apa, tolong dilihat sampai habis, jadi supaya teman-teman tahu bahwa PT-nya yang mana, yang sudah berangkatkan yang mana, karena saya sudah memberikan informasi detail di video-video saya sebelumnya. Dan selanjutnya job order, ada kuota atau enggak. Jangan sampai mendaftar ke PT namun tidak ada kuotanya. Nah, ini ditanyakan langsung sama pihak PT-nya atau perusahaan, benar-benar sudah ada kuotanya atau tidak, atau kuotanya sudah habis. Jangan-jangan nanti kalau teman-teman sudah mengikuti tes, mengikuti pelatihan, setelah itu kuotanya habis dan percuma. Teman-teman sudah bayar banyak namun ikut pelatihan tapi tidak bisa terbang. Nah, itu artinya teman-teman gagal untuk bisa terbang ke Korea Visa E7 ini. Dan selanjutnya yang terakhir, dan pastikan PT tersebut mempunyai SIP, surat izin penempatan. Nah, ini yang terakhir, harus punya surat izin penempatan, legal atau ilegal, PT yang Anda ikuti tersebut. Jadi buat teman-teman sekali lagi hati-hati untuk
bekerja di Korea dengan visa E7 galangan kapal ini. Karena adanya visa E7 galangan kapal ini memudahkan kita untuk berangkat ke Korea. Jadi ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan visa E7 galangan kapal ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.